Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suaranya masih belum semangat. Semoga salam yang kedua ini akan menjadikan kita sebagai ahli-ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang semoga kita dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat umur panjang, sehingga kita bisa menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai bersama. Tidak terasa waktu itu semakin cepat. Ini kalau generasi saya ini sudah termasuk generasi asabiqul awwalun, di mana kondisinya dari alam yang begitu gersang sampai sekarang banyak hijau, dari kita mengalami lampu sentir. Ini bagi generasi Z mungkin tidak pernah mengalami lampu sentir itu apa, sampai kita mengalami lampu LED yang dulu kita nyalain dengan korek, sampai sekarang dengan ucapan saja, jangan dengan ucapan, dengan kita lewat pun lampu itu bisa hidup sendiri. Ini sebuah karunia dari Allah. Ini yang generasi-generasi awal ini kita bisa mengalami zaman yang sedemikian majunya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya membaca daripada hadis Rasulullah SAW. Generasi zaman Z ini adalah generasi yang sudah semakin dekat dengan adanya hari kiamat. Waktu itu semakin cepat, kata Rasulullah. Tanda-tanda salah satu kiamat itu adalah waktu yang semakin cepat, yang kita tidak menyadari. Setahun kita ibaratkan seperti 1 bulan. 1 bulan kita ibaratkan sampai seminggu, seminggu diibaratkan seperti 1 hari. Ini sama-sama kita rasakan. Saya juga merasakan seolah-olah kemarin kita baru melaksanakan ibadah puasa, pada hari ini kita sampai bulan puasa kembali. Ini salah satu tanda bahwa waktu ini semakin cepat berjalan. Banyak dari saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita semua, yang masih terngiang yang di mata saya adalah salah satu saudara kita yang begitu rajin, almarhum Bapak Haji Zaimar. Saya suka menjadi seorang pengamat, jadi satu-satu dilihat yang rajin ke masjid, yang aktif. Beliau ini adalah salah satu dari jamaah kita yang aktif. Belum waktu masuk saja sudah di masjid. Dan alhamdulillah kita di sini masih Allah berikan kesempatan untuk terus beribadah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, tanda yang pertama itu adalah waktu yang semakin cepat. Dan tanda-tanda yang kedua adalah pasar semakin dekat. Kalau dulu kita ingin ke pasar itu jauh, kita harus jalan, kita harus ke Ciputa, kita harus ke Jombang, kita harus ke Pasar Bukit. Tapi pasar itu semakin dekat, kita sudah ada di depan sendiri, itu sudah pasar. Bahkan pasar sudah di hadapan kita setiap hari, 24 jam kita tinggal klik, makanan itu datang. Saya nggak tahu kenapa Rasulullah SAW itu sampai bisa memberikan kabar kepada kita akan terjadi hal-hal yang akan ke depan. Itulah merupakan manusia yang diutus oleh Allah yang punya keistimewaan. Diiringi dengan pasar semakin dekat adalah timbulnya banyak fitnah, banyak hoak, banyak sekali intrik-intrik, banyak sekali kejahatan, banyak sekali penipuan. Saya yakin yang di sini juga yang suka main online banyak sekali tipu. Ada juga yang pernah kena tipu. Termasuk saya sendiri juga pernah kena tipu. Beli di online, belinya A, datangnya B. Ya itulah tanda-tanda daripada akhir zaman itu sudah dekat. Kata Allah, walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan coba kamu dengan berbagai macam cobaan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan demikian di dalam Al-Quran, dan itu pasti terjadi. Kalau zaman akhir itu dunia semakin buruk, itu pasti akan terjadi. Kalau sekarang semakin buruk akhlak daripada manusia, berarti itu merupakan sunnah Allah, memang itu tanda-tanda akhir zaman dan itu harus terjadi. Cuma masalahnya kita ini akan mengambil posisi seperti apa? Hidup di dunia ini adalah sebagai panggung sandiwara, kata Ahmad Harban. Kita ingin berperan seperti apa, mengambil peran seperti apa? Ingin menjadi orang yang baik, orang yang soleh, atau justru kita terbawa oleh arus dunia menjadi orang yang tidak baik? Kita ingin menjadi orang yang sabar, ikhlas, menerima segala kodok dan kodarnya Allah, atau justru kita akan menjadi tipe orang-orang yang emosional, tersinggung sedikit marah, dicolek sedikit ngamuk, kena gosip sedikit langsung melabrak. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk insya Allah untuk kita semua bagi orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian, sabar, sabar, sabar. Karena menguji kesabaran itu dengan ujian yang Allah berikan pada kita melalui saudara kita, teman kita, keluarga kita. Disitulah akan terlihat daripada sejauh mana kualitas keimanan kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita akan menambah keimanan
kita akan menambah kesabaran kita serta keikhlasan kita, dan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.